Aku bingung mau mengatakan apa ketika melihat sudut desa seindah ini. Ya. Dan setiap kali melangkah selalu aku temukan keindahan milik Tuhan yang dianugerahkan pada saya, juga pada Anda, pada kita semua. Alam yang sangat indah, padi yang menghijau, menghampar, bertingkat-tingkat. Dari sini tidak kelihatan tingkatnya, tapi dari bawah kelihatan indah sekali. Yuk, terus kita muliakan Tuhan. Saya akan menuju ke pegunungan Jatipurno. Orang bilang sangat jauh dan naik turun Romo. Ya, tapi saya berkali-kali melihat lewat kaca mobil dan sangat indah sekali. Persawahannya, gunungnya, keramahan orang-orangnya. Dan saya akan ke sana dengan sepeda yang sangat membantu saya untuk sampai kemana-mana ini. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, lihat di atas itu adalah sepeda saya. Hari ini saya mengayuh sepeda, sangat menikmati waktu hari Minggu pagi yang kebetulan tidak terjadwal misa, baru nanti sore saya misa 2 kali. Kemudian saya bersepeda dari Wonogiri ke Kapel Mloko, dari Kapel Mloko ke Kapel Girimarto, maunya ke Jatipurno, tetapi jalannya sangat naik turun walaupun pemandangannya sangat indah dan saya rindukan untuk bersepeda, tetapi saya tidak mampu untuk melampauinya. Kemudian saya pulang, mampir ke Kapel Darjo. Di sana ketemu dengan umat yang menyenangkan sekali. Dari Darjo saya mau ke Wonogiri dan tiba-tiba melihat sungai yang sangat indah saya kira. Saya turun dari sepeda itu, lihat sepeda saya ada di sana. Kemudian turun melalui undang-undaan sangat alami. Ternyata ada sendang. Ini sendang, airnya jernih dan kayaknya masih aktif dipakai. Entah untuk mandi, entah untuk diambil airnya untuk apapun. Dan ini selalu menetes air itu. Kemudian ditampung di semacam bak. Keren. Dan ini adalah akar-akar, kayaknya ini pohon, entahlah pohon preh atau pohon semacam pohon beringin yang memang pohon-pohon besar seperti ini menahan air untuk tidak kemudian lari kemana-mana. Maka bahkan ada seorang tokoh di Bulukerto namanya Mbah Sadiman yang mendapatkan banyak penghargaan. Karena bahkan awalnya dinilai seperti orang gila, menanam sampai 1000 lebih pohon beringin yang membuat kemudian bertahun-tahun tanah di mana dia tinggal itu berlimpah air untuk persawahan. Karena diantaranya adalah jasa beliau seorang petani biasa yang menanam pohon beringin di mana-mana. Bahkan dikisahkan sampai menjual kambingnya supaya bisa menanam pohon beringin. Nih di bawah pohon besar. Maka jangan pernah mudah untuk menebang pohon yang entah di kebun atau di halaman rumah kita, karena pohon itu berjasa bagi ketersediaan air. Begitu bukit atau lereng digunduli, bencana telah siap untuk melanda. Dan ini saya ada di tepian kali yang tidak besar, tetapi lihat jembatannya juga asik itu. Ya, kayak jembatan zaman Belanda mungkin ya, melengkung dan tebal. Ini kalinya. Waduh, kalau bisa turun di sana sangat indah. Batu-batuannya yang terbentuk dari goresan air yang terus-menerus
Anda mendengar suaranya kan kemerusak. Inilah keindahan demi keindahan yang saya nikmati pastoral di Wonogiri. Orang bertanya, Romo Agus kerasan. Lihatlah, saya merayakan kehidupan melalui pelayanan maupun melalui apapun, makanan, olahraga, persahabatan, kunjungan umat, dan seterusnya. Dan hari ini saya mendapatkan keindahan melalui air. Nih, ini ada di jalan tembus Wonogiri ke Darjo atau Sidoharjo. Orang sini menyebutnya Darjo, padahal sebenarnya namanya Sidoharjo kecamatannya. Dan itu sepeda saya pasang tas di belakang untuk membawa minum dan sedikit bekal roti. Keren. Yuk kita teruskan perjalanan. Oh ya, aku tadi udah mengatakan belum. Sebenarnya sepedaan hari ini yang aku rancang adalah tidak membuat konten atau vlog atau apapun, karena saya hanya ingin menikmati bersepeda. Tetapi ini menggoda saya untuk kemudian membuatnya untuk saya pamerkan kepada Anda. Semoga Anda juga menjadi terhibur dan bersemangat dalam hidup. Yuk, kita lanjutkan. Mampir sekali lagi pada view yang sangat indah. Ini sudah dekat kota Wonogiri sebenarnya. Mau jatuh. Ini sudah dekat Wonogiri. Kami menantikan saat itu, maut akan lenyap diganti hidup. Saudari-saudara, pasti Anda pernah menyanyikan itu ketika upacara jenazah atau peringatan arwah. Kami menantikan saat itu ketika maut diganti hidup. Wow, betapa optimisnya tentang kematian. Betapa menggembirakan tentang hidup yang akan berujung pada kematian untuk kemudian hidup kembali kekal. Itu yang diwartakan firman Tuhan hari Minggu ini, tanggal 26 Maret. Saya ingin mengambil bacaan pertama sebagai renungan kita hari ini dari kitab Yeskiel bab 37. Beginilah firman Tuhan, sungguh aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam dirimu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan mendapatkan kamu di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Saudari-saudara, yang paling membuat saya sedih adalah ketika seseorang sedih menghadapi kematian, seolah tidak rela untuk dipanggil Tuhan. Maksudku si orang yang sedang menghadapi sakratul maut. Dan betapa membawa warta gembira dan melegakan keluarga dan siapapun ketika seseorang sungguh-sungguh bahkan merindukan saat itu pada saat-saat menjelang kematiannya.
Apakah saya dan Anda masuk golongan yang merindukan itu, atau yang membayangkan saja serem, bahkan ketika menghadapi juga dibayangi oleh rasa takut pada kematian? Mudah-mudahan hidup ini terus kita tata sehingga saya tidak takut mati, sehingga bahkan memupuk kerinduan suatu saat Tuhan pun memanggil saya untuk menghadapnya. Berani untuk challenge diri kita masing-masing menghayati hidup semacam ini? Tentu saja berani. Tetapi itu bukan proses, bukan sakal dadi, tetapi proses yang panjang dalam seluruh kehidupan ketika kita terus-menerus mengarahkan hati kepada Allah. Mari terus beriman kepada Tuhan yang nyatanya akan memanggil kita. Dan poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah Injil hari ini tentang Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari wafat. Apa yang ingin disampaikan adalah kabar gembira bahwa hanya melalui Tuhan Yesus kita punya pengharapan akan hidup kekal, karena Dia sendiri telah mengorbankan hidupnya dengan kematian di salib supaya kita memperoleh kebangkitan bersama Dia. Dan tidak ada tokoh lain yang bisa membangkitkan orang dari mati kecuali Al-Masih, Mesias, Yesus Kristus Tuhan kita. Maka mudah-mudahan firman hari ini meneguhkan kita untuk menatap kehidupan dengan optimisme. Kita rayakan kehidupan, tetapi bahkan kalau sampai waktunya kita dipanggil, kita gembira menerima panggilan itu. Tungo dinungo yo, karena itu tidak gampang juga untuk saya. Tidaklah mudah untuk menata hidup sehingga Tuhan kapanpun kau memanggil aku siap. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.